Okey, semua bisa untuk unmute ya. Perkiraan listing kapan? Okey, itu listing nanti akan jawab ya. Okey, sekarang kita tunggu kita punya tamu dulu. Okey, apa ni community? Okey, hanya ada 27,000 orang saja. So, kita masih baby. Perusahaan kita masih saja 9 bulan. Kalau 9 bulan ini kalau kita nak buat kita punya token NSG, okey, listing di exchanger bisa anytime saja. Tapi kalau kita listing, orang akan meletup. So kalau you ada macam big wave, okay, kalau dia orang semua mari, okay, dia beli token saja, okay, harga naik, dia jual semua, ini perusahaan akan menghadapi masalah. Jadi, kita dari satu komuniti, leader-leader semua membantah, nggak mahu listing lagi. Kita tunggu sampai akhir tahun ini, baru kita akan planning to buat listing. Okay, sebenarnya kita sudah bisa listing anytime, no problem. Tapi masih kena tunggu lagi. Faham tak? Hmm. So white paper yang tadi orang tanya So ini white paper bisa minta di WA group ya. Okey, ingin bertanya langkah-langkah jual NFT ke rupiah gimana caranya? Saya bingung lagi. Okey, kalau sekarang you ada NFT, okey, yang sudah claim tiga lipat yang selesai, okey. So kalau kita sudah tiga lipat selesai, you cuma swap saja. Login ke sistem, okey, pergi ke apa ni kita punya aset. Dari aset sana, you bisa untuk swap you punya NSG kepada USDT. So tapi you haruslah ada NST ya, ada NST baru kita akan buat swap. So selepas swap you dapat USDT, you bisa WD kepada you punya TP wallet atau you pakai Trust wallet apa-apa wallet saja. So di USDT itu you bisa jual di exchanger. Okay, so you akan dapat you punya rupiah. Okay ya, faham ya? Selesai Okey, nanti satu demi satu terlalu banyak question. I nak tanya dulu, I nak satu demi satu untuk kita answer ya. Okey, tapi semasa kita masih tunggu lagi calon-calon kita punya special guest untuk buat sharing. Okey, so sekalian bisa tanya itu no problem ya. I dah kat sini. Okey, ko semakin lama listing, semakin baguskan ko. Bukan lama sangat. Jangan tunggu sampai 5 tahun, 10 tahun baru kita listing lah. Okey, tapi yang paling bagus, timing yang paling bagus kita tunggu sampai lebih daripada 50,000, kemungkinan kita akan plan listing dulu. Okey, walaupun kita punya token, okey, dia bukan web 2 lagi. Sekarang sudah di on change. Kita sudah di on change. So, you bisa cek di BSC Scan, berapa kita punya token sudah di burn, berapa sudah di minting keluar, itu semua sudah. Tapi sekarang jangan listing dulu. Community leader pun minta perusahaan jangan listing dulu. Okey, tapi kalau lebih daripada 50,000, itu targetlah tahun ini perusahaan punya target 50,000. Okey, so kalau 50,000 kita bisa plan listing. Jangan tunggu sampai 5 tahun, 10 tahun lah. So, anggaran 1 tahun lebih, okey, kita bisa listing. Itu bagus untuk kita. Okey Okey, semasa kita tunggu kita punya apa ni special guest untuk sharing akan jawab semua pertanyaan dulu ya. Okey, Happy Bara Egg hadiah apa? Okey, Happy Bara Egg ini you dapat egg dulu, tapi sekarang kita punya promotion sudah macam pre-sales. Pre-sales ini sebenarnya 14 hari, tapi kita akan sampai extend sampai 1 minggu lagi. Okey, so nanti tengok So kita punya Happy Bara akan extend. Okay. Tunggu sebentar. Okay. So ini berita bagus lah untuk kita ya. Okay. Happy Bara akan di-extend sampai tanggal 27 Juli. Okay. Selepas itu you akan dapat NFT.
NFT ini Happy Bara. Kita ada NFT normal, kita ada NFT yang istimewa, yang special, yang raw itu. Okay, so apa kebaikannya nanti akan di-share dari uh, Kok Johan. Okay, ya. So nanti dia akan sharing, Ko Benny, Ko Johan, semua ada sharing. Okay, sharing tentang apa? Manfaat daripada NFT, penjelasi dari isi white paper. Dalam white paper dia ada apa? Macam kita punya wallet address, you bisa untuk cek semua barang. Okay, lagi pun pengurangan hasil harvest. Kenapa kita mau kurangkan hasil harvest? Ini memang perlukan untuk perusahaan jalan dengan lebih lama. Okay, so kalau kita nak perusahaan jalan lama, tapi kita nak cuan cepat, bukan cepat dengan normal saja, dan lajunya itu tidak mungkin. Okay, so kalau kita nak perusahaan ini jalan sampai beberapa tahun, 10 tahun, 20 tahun, haruslah ikut kita punya step dari perusahaan, baru kita bisa jalan lama. Okay? Semua orang kita nak satu career yang banyak panjangan. Okay? So, yang penting kita punya target sama. Nak jalan lama. So, haruslah dikurang. Tapi ini jelasi yang lebih details nanti akan dijalankan dari Ko Benny dengan Ko Johan ya. Okey, cara beri NST gimana ya? Okey, apa ni, kalau you log in di sistem, okey, so you tekan, you pilih dari menu sana, dia ada satu NST OTC di aset sana. Dekat aset sana dia ada satu OTC NST. So you bisa beli di sana ya. Okey, so ini sudah dijawab. Okey, nanti ya tengok group chat ya. Okey. Lalu budak online kembali. Okey, so 50,000 ini total holder ya. Betul. Komunitas ini kita sudah capai 27,000 orang di 27 akun. 27,000 akun yang sudah diregister. Sekarang kita punya target pada akhir tahun ini memang 50,000 orang. Okey ya. Faham? Okey, mitra NSGP apa harus wajib beli NFT kot? Okey, apa ni mitra NSGP apa harus wajib beli NFT? Okey, so ini manfaatnya atau manfaatnya nanti akan dijelasi dari Ko Benny atau Ko Johan ya. Tapi kita harus beli NFT. Kenapa? Karena sekarang kita punya perusahaan sampai sekarang nanti ya. eh, Okey, kenapa kita haruslah beli NFT ya? Okey, so kita haruslah beli NFT karena kita punya perusahaan jalan sampai sekarang hanya 9 bulan saja. Okey, kita haruslah bergabung dengan lebih perusahaan-perusahaan yang lain macam joint venture strategy partner. Okey, untuk menarik semua orang yang akan joint venture dengan kita, hanyalah komunitas kita bertambah. Okey, gimana caranya kita bukti kita punya apa ni, kita punya fans, sokongan, supporter bertambah. Itulah NFT. Jadi semua orang haruslah beli NFT untuk tunjuk you supporter dari perusahaan. So kita bisa tunjuk untuk kasih semua perusahaan-perusahaan yang akan bergabung dengan kita. Okey ya. So yang question lain semua nanti I akan balas ya. Okey. So sekarang Yana sudah ada kat sini. Okey. So Yana akan kongsi dulu ya.
Halo Yana, bisa buka you punya kamera tak? Sudah kasih you panelis? Mute, right? Start Iya, my video. halo. Oke, inilah apa nih Lah. kita punya tamu pertama pada hari ini. Halo Yana, Hai. ya you bisa sharing ya About NFT ya? about apa-apa saja you nak sharing. Oke, macam you punya pengalaman dalam pasaran, you temu dengan customer, apa masalah yang you hadapi, atau you rasa apa kebanggaan kalau I promo ranking, atau hari ini saya close sales. You happy saja, semua you bisa sharing. Apa yang you nak umum kasih semua orang 123 orang di live stream ini. Oh, oke. Eh, apa ya? Saya bersyukur ya bisa gabung di project ini, NSKP, yang pada awalnya memang saya nggak mau gabung. Awalnya, gitu kan. Tapi akhirnya saya mendapatkan kepercayaan-kepercayaan setelah saya pergi ke Kuala Lumpur. Gitu loh. Saya lihat, leader-leader semua, semangat ya, leader-leader semua dan keyakinan, cerita-cerita mereka bagaimana cara melihat project yang real, bagaimana melihat, project ini jangka panjang apa enggak, bagaimana melihat project ini bisa scam apa enggak. Dan itu pelajaran-pelajaran yang selalu saya ulang-ulang kalau saya ketemu, saat lagi prospek, gitu kan. Karena setiap kali saya prospek, ujung-ujungnya itu pasti mereka bilang, "Saya udah banyak kena scam ini, scam itu, scam ini, scam itu," gitu loh. Nah, jadi, eee, pelajaran yang saya dapat ya, kalau waktu saya join di Kuala Lumpur itu dari Benny Lu, dari Edric Chang juga gitu kan, masukan-masukan mereka itu, sangat bagus ya, sangat luar biasa bagaimana cara kita menjawab, eee, ini project scam apa enggak. Terus apalagi yang paling saya ingat itu, bagaimana kita melihat, owner dari project ini kira-kira bisa bikin project ini long term apa enggak. Nah itu jawaban-jawaban yang selalu saya ulang-ulang kan. Dan sampai saat ini gitu ya, saya nggak pernah ngejalanin saya ada jalanin beberapa project sebelumnya, tapi project ini yang bener-bener, paling saya jalanin all out. Bener-bener all out banget, sampai saya bisa roadshow saya lagi roadshow di Jawa gitu ya. Saya nggak pernah lakukan hal ini sebelumnya, biasanya saya paling satu 2 kota aja. Tapi ini tuh, apa ya, kepercayaan saya itu bener-bener sangat kuat untuk project ini. Terutama dengan owner dari Dato' David sendiri, apalagi saya juga lihat, leader-leader yang ada di sini sangat luar biasa, sangat antusias, terutama juga dari Ko Johan dan leader-leader, top Avenger lainnya yang layer pertama, itu benar-benar saya lihat, mereka benar-benar melihat project ini adalah satu berlian, gitu loh, yang harus mereka garap ya. Jadi saya nggak mau ketinggalan, gitu loh. Yang paling penting adalah, kepercayaan ya, saya juga harus percaya. Saya percaya sama project ini, apapun kendala di luar, ya saya akan terus cari, jawaban-jawabannya gitu ya. Saya percaya project ini bisa long term, ya kan, apalagi, terakhir itu saya juga dengar Dato David pun sangat, bersyukur bisa ketemu leader seperti Ko Johan, gitu kan, yang menganggap project ini tuh seperti usaha pojokan sendiri. Kita tahu ya teman-teman ya, kadang-kadang tuh kalau, leader itu belum apa-apa udah minta macam-macam lah, support ini, support itu, support ini, support itu gitu loh. Tapi, beda ya, kita dididik sama Kojohan itu nggak seperti itu, gitu loh. Dan itu adalah duplikasi. Duplikasi kita juga ke bawah bagaimana kita melihat project ini adalah bisnis kita sendiri. Gitu loh. Kalau kita merasa project ini adalah bisnis kita sendiri, bagaimana cara kita mengembangkan dan bagaimana cara kita
apa ya, membuka jalan gitu ya atau istilahnya, bayar harga untuk satu project ini. Percaya deh teman-teman, kita akan ngerasain hasilnya gitu ya. Saya sendiri juga awalnya untuk NFT ya, untuk saya tuh masih mikir-mikir gitu ya untuk NFT. Tapi balik lagi saya banyak bertanya, terutama ke leader saya, Bu Wawa, gitu kan. Terus, konsultan kita juga, Dave, gitu kan. Saya banyak tanya dan luar biasa kadang-kadang saya WhatsApp juga ke Ko Johan gitu loh, dan mereka tuh jawab jawab, maksudnya bener-bener mereka jelasin gitu ya, telepon, jawab gitu loh. Ini luar biasa ya teman-teman, jangan ketinggalan, ya kan. Di luar sana udah banyak lah di sebelah-sebelah ngikut-ngikut projeknya kita. Ya pesan saya cuma kita harus believe aja, kita harus percaya kalau kita pasti berhasil di sini. Kalau kita punya kepercayaan itu, apapun kita pasti, terabas lah istilahnya, gitu ya. Tapi juga dengan keyakinan, juga dengan ilmu, kita harus banyak belajar, kita harus banyak, tambahan ilmu. Belajar ke sana, belajar ke sini, tanya ke sana, tanya ke sini, supaya kita waktu ketemu member juga kita nggak pepesan kosong. Ya itu aja sih, eee, Mister Wen, gitu loh Oke, dari saya. makasih. Ya, Oke, memang kita berajari dari Yana ya. Oke, so I remove you punya apa nih panelis dulu, baru kita akan kasih dia orang untuk sharing ya. Oke, makasih ya. thank you. Oke. Oke, so ada dua calon lagi. Oke, so Reni dengan Ade. Oke, nanti ya, I kasih permission untuk Ade. Oke, dengan Reni. Halo Reni. Halo Ade. Ada ke sini? Oke, Reni sudah join. Halo Reni, bisa unmute untuk buat sharing. Ini Reni kita punya special tetamu yang kedua. Halo Reni. Iya halo. Iya, halo. Halo. Kamera bisa buka. Ya bisa. Halo. Halo Mister, how are you? Ini special Nih, tetamu yang kedua pada malam ini ya. iya. Ya, you Sorry bisa saya sharing still apa-apa outside. saja you nak sharing kasih live stream sini. Oh iya boleh boleh boleh. Berdasarkan real ya. Dari awal tuh saya diajak dengan teman saya Bu Ade, Reni ikut kita ke Malaysia. Ada good bisnis. Tanpa saya pikir panjang lagi, saya melihat bahwa bisnis ini sangat menguntungkan dan sangat prospek banget ke depannya. Maka dari itu saya tidak pikir panjang lagi, langsung saya join. Dan sekarang saya sudah merasakan banyak manfaatnya, saya merasa diuntungkan di NSG ini. Jadi buat semuanya, teman-teman yang belum bergabung, ayo bergabung. Jangan tunda, jangan tunggu lama-lama. Karena kita akan maju bersama, sukses bersama. Ya, itu saja. Terima kasih ya. Oke, Mister, makasih. itu Iya, hanya yang bisa saya sampaikan bahwa saya sangat puas sekali join di NSG ini. Saya sangat happy. Ya, kayak iya. gitu. Oke, Terima kasih oke. banyak. Makasih. Ya, Ya, sama-sama. ada banyak teman-teman yang join in. Memanglah semua orang tak tahu manfaatnya untuk platform ini. Betul kata Betul, Ibu Reni kan. Okey, betul, semasa kita masuk, kita belum tahu lagi manfaat. Cuma betul, percaya betul. saja. Tapi selepas kita join in, okey, kita Ya, dapat cuan. betul, Selepas itu betul, kita dapat berajali dari pasaran, betul, dari leader. Itu betul, semua Mister. unexpected, betul? Betul, betul. Iya, oke oke, makasih. Oke. Ya, terima kasih, Oke, Mister. Selamat malam. oke, selamat malam. Ah, Oke, so sekarang kita nak jemputkan yang ketiga ya. Adi, oke. Karena hari ini kita pakai webinar, so nggak bisa untuk satu kaligus unmute semua orang. Jadi saya haruslah satu demi satu untuk buat penjemput ya.
Okey, Ade ada sini? Okey, sudah join. Okey, so you bisa buka you punya kamera ya. Webinar ini dia bisa untuk 300 orang untuk masuk. Kalau kita pakai personal itu nggak bisa. Okey, bisa buka you punya mic ya. You belum lagi koneksi you punya suara. Zoom ini haruslah kita koneksi kita punya suara dulu ya. Baru kita iya, betul. Okey, so sekarang you bisa buka you punya kamera, bisa buka you punya mic. Udah buka. Okey. Bisa unmute? Bisa buka you punya mic tak? Belum ada suara lagi? Halo. Okey, saya buat answer dulu ya. So tadi yang ada pertanyaan bila sudah listing apakah minting tetap ada? Ya, masih ada lagi ya. Okey, minting tetap ada lagi ya. Okey, ketika nanti listing di market, apakah masih perlu menggunakan NFT? Ya, so kalau you nak buat WD, okey, you masih pakai NFT. Selepas listing di market, okey, itu kita akan tentu lagi ya. Halo, bisa unmute tak? Belum dapat dengar lagi suara. Sudah menyambung you punya mic tak? Okey, tak apa. So hari ini kita nak jemput kita punya tamu special, okey, yang keempat, Mr. Benny Low. Halo Benny. Ya, bisa buka you punya kamera dengan bisa buka you punya mic ya. Halo, Ya, halo. ya keluar suaranya? Ya, halo. Halo Benny. Halo, ya. Okey, you bisa sharing ya. Oke. Jadi, I mungkin akan sharing ya, Hmm. mengenai reduction sesuai dengan white paper. Ya, jadi kalau teman-teman semua bisa melihat bahwa eh, kita punya NSG ini memiliki mekanisme minting yang menggunakan sistem reduction ya. Jadi setiap 50 juta token, ya setiap 50 juta token yang di burn, maka otomatis akan ada namanya reduce kapasitas cetak. Ya, kapasitas cetak itu di sini kalau kita lihat 0,05% setiap 50 juta token yang di burn ya atau yang di forge ya. Nah, kalau orang nanya kenapa harus ada pengurangan ya. Jadi kalau kita bicara harus ada pengurangan itu untuk meningkatkan efek deflasi di hari ke depan ya karena supply yang beredar akan semakin berkurang. Nah, jadi kalau kita baca di white paper itu sudah tertera jelas setiap 50 juta terjadi reduction atau bisa dibilang pengurangan harvest-nya ya. Jadi
yang mungkin di fase pertama itu adalah 0,8% ya kapasitas minting per harinya. Nah, setelah 50 juta token yang di forge, maka sudah menjadi 0,75. Dan kemarin baru tembus lagi 50 juta yang kedua ya, yang di forge atau total 100 juta. Ya, itu sudah menjadi 0,7. Dan mungkin nanti beberapa waktu ke depan ketika sudah 50 juta yang ketiga, maka akan terjadi lagi reduction ya, 0,65 jadinya kan. Nah, jadi kalau seperti dengan Bitcoin. Ya, Bitcoin itu ada namanya mekanisme halvingnya ya. Setiap 50 Bitcoin rewardnya itu ketika terjadi satu blok. Ya, satu blok upahnya adalah 50 Recording Bitcoin. in Nah, progress. jadi kalau kita lihat berapa lama Bitcoin itu halving. Bitcoin halving itu membutuhkan waktu kurang lebih 4 tahun. Kenapa 4 tahun? Karena dia harus mencetak 250.000 blok baru terjadi halving. Kalau halving ya berarti yang tadinya 50 Bitcoin per satu blok menjadi 25 Bitcoin. Kurangnya setengah ya. Reduce-nya setengah. Makanya dia dibahasakan bukan reduce tapi halving ya. Nah, di kita lebih enak. Kenapa? Karena kita reduce-nya itu cuma 0,05. Nah, jadi kalau kita bicara contoh seperti sekarang ya, upahnya miner Bitcoin itu per satu blok adalah 3,125 Bitcoin per satu blok. Yang tentunya kalau kita hitung, berarti di fase sekarang adalah 16 kali lipat lebih lama dibandingin fase 1. Ya, 16 kali lipat lebih lama. Ya, jadi kalau mau dapetin 50 Bitcoin ya 16 kali lipat lebih lama waktunya, membutuhkan 16 kali lipat waktu lah ya. Nah, sama seperti kita di NSCP, reduce itu akan membuat kita tetap mendapatkan 3x ya, hanya saja waktunya pasti lebih lama. Itu pun nggak lama-lama banget. Contoh yang kemarin ketika 0,75 kan 138 hari. Ketika sudah 0,7 cuma beda 1 hari ya. Jadi 139 hari. Ya, itu sudah mencapai 3x dengan mekanisme booster ya. Tapi kalau Anda klaim tiap hari ya itu membutuhkan waktu 429 hari ya kurang lebihnya. Nah, jadi ini buat apa sih? Ya buat supaya supply itu tidak kebanjiran di market nanti ya pada saat listing. Karena kan supply beredar harus semakin sedikit. Itulah efek deflasi yang diciptakan juga oleh Bitcoin. Nah, NSCP juga menerapkan hal yang sama. Ya, pengurangan itu bertujuan untuk hal yang baik. Ya, kenapa? Karena supaya barang tidak cepat keluar atau tercetak habis semua dan akhirnya supply banjir di market, akhirnya demand-nya ya udah nggak ada lagi gitu kan. Nah, tapi dengan adanya reduction, nah itu yang membuat NSCP itu menjadi susah untuk didapatkan ya dalam waktu ke depan, semakin lama semakin susah, dan itu yang akan menciptakan demand yang akan semakin banyak dengan supply yang semakin susah untuk keluar ya, otomatis harga pasti naik tinggi gitu ya. Nah, jadi kita bisa melihat juga bahwa kalau kita minting dengan mekanisme ini, kita pun nggak perlu khawatir. Kenapa? Karena kita cuman istilahnya pemenangnya adalah orang yang bertahan sampai akhir. Ya, orang yang bertahan sampai akhir, dia yang masih tetap pegang, nggak main asal buang-buang murah gitu kan. Nah, jadi kalau kita belajar dari para miner Bitcoin, itu mereka ketika awal-awal kan kurang menghargai Bitcoin itu punya nilai gitu kan. Akhirnya dibuang-buang lah, dijual murah ya, kalau enggak ditukar 2 loyang pizza dengan 10.000 Bitcoin ya kan. Nah, kita belajar dari masa lalu di Bitcoin ya, menjadi pembelajaran buat kita sekarang. Jadi ketika kita nanti memproduksi NSG ini, jangan disia-siakan. Ya kenapa? Karena dengan efek reduce ini, nah ini yang akan menciptakan kelangkaan dan kenaikan harga. Nah, jadi itu yang paling penting. Nah, lalu kemudian yang kedua akan saya bahas itu adalah NFT ya. NFT kita ini powerful sekali. Ya, kalau kita bisa lihat banyak sekali orang-orang sekarang sudah mulai melek dengan NFT-nya NSCP ya, terutama Happy Bara. Kenapa? Karena
jumlahnya terbatas ya. Di fase 1 hanya dijual presale tahap 1 ya. Presale tahap 1 hanya dijual 10.000 aja. Nggak banyak-banyak ya. 10.000 aja dan kita datanya sudah terjual lumayan banyak ya. Dan enaknya apa sih kalau kita pemegang NFT ini? Pemegang NFT ini sebagai identitas kita. Identitas kita sebagai istilahnya apa ya? Loyal holder ya. Loyal holder yang apa? Yang seperti kita fans sepak bola gitu kan. Kita fans sepak bola Cristiano Ronaldo, kita beli bajunya gitu ya. Nah, sama dengan NSCP. Kalau Anda fansnya NSCP, tentunya Anda harus punya NFT. Ya kan? Minimal 1 gitu kan. Minimal 1 Anda harus punya NFT. Nah, kenapa? Karena NFT ini bukan hanya sebagai identitas kita pada dasarnya. Selain daripada identitas kita, tentunya yang namanya loyal community pasti ada privilege khusus kan. Ada sesuatu yang bisa didapat lebih daripada yang bukan loyal gitu kan. Nah, dan di sini saya ngelihat NFT-nya NSCP ini sangat powerful karena saya berkaca di NFT yang sudah terbukti berhasil, contohnya Paci Penguin. Ya. Paci Penguin dari harga $80 ya hari ini kalau Anda cek sudah $44.000 harga kenaikan NFT-nya. Ya, itu begitu luar biasa. Kenapa bisa naik seperti itu? Karena para NFT holdernya mereka mendapatkan benefit ya. Contohnya kalau kita lihat di Paci Penguin mendapatkan benefit apa? 5% dari revenue merchandise punya penjualannya ya dan lain-lainnya gitu kan. Nah, mereka dapat share profitnya. Nah, apakah orang yang tidak memiliki NFT itu dapat juga? Tidak, hanya yang orang memiliki NFT. Nah, saya mau kasih kabar baik buat teman-teman semua. Kenapa? Hari ini Anda bisa beli NFT Happy Bara hanya dengan 400 NSG. Tapi, ada tapinya nih. Selepas tanggal 23 ya kalau nggak salah. Selepas tanggal 23, Anda sudah tidak bisa beli Happy Bara dengan NSG. Ya, NSG lagi itu Anda sudah tidak bisa beli. Ya, kenapa? Anda harus membelinya dengan USDT atau BNB untuk membeli NFT Happy Bara. Hari ini adalah privilege ya bagi kita semua semenjak di launchingnya NFT Happy Bara kita bisa membelinya dengan NSG. Tapi ya kembali saya mengingatkan bahwa tanggal 23 itu sudah tidak bisa beli menggunakan NSG. Anda harus pakai USDT ataupun BNB. Oh Pak, lebih gampang dong. Ya, lebih gampang, tapi ada tapinya lagi. Harganya tentunya lebih mahal ya. Dan privilege yang didapat oleh orang yang di tahap 1 pastinya berbeda di tahap 2. Ya. Pasti the first is the winner ya. Believer is a winner gitu kan. Nah, jadi kalau kita benar-benar sebagai loyal holder dari NFT atau minter dari NFT, mari kita tunjukkan dengan cara apa? Ya kita harus punya NFT itu. Ya kenapa? Karena harganya sangat terjangkau ya. 400 NSG Anda sudah bisa beli gitu kan. Nah kalau Anda bilang Pak saya belum ada Pak, kenapa? Karena saya belum klaim. Nah coba Anda compare. Kalau Anda contoh klaim kan tadi cuman bukan Anda dapatnya lebih dikit kan, cuma hanya saja waktunya lebih lama. Kalau Anda klaim, terus Anda Anda hasil klaim itu Anda belikan sekian NFT, tapi ingat ada banyak benefit yang Anda bisa dapat ke depannya. Ya kemarin itu saya sempat dengar-dengar katanya akan ada merchandise-nya juga. Ya tentunya dari nanti penjualan merchandise ya pasti kita juga bisa mendapatkan benefit. Dan juga misalkan contoh seperti cafe atau resto Happy Bara gitu kan. Nah itu juga kalau ada revenue-nya juga kita bisa menikmatinya juga gitu kan. Dan tidak hanya itu kita juga bisa membranding NSGP ini dengan NFT. Dan kalau NFT ini gaungnya makin besar, kita dengan mudah lagi untuk memperkenalkan NSGP kepada banyak orang. Kenapa? Karena siapapun bisa memiliki NFT, walaupun orang-orang yang usianya mungkin underage ya. Mereka pun bisa beli NFT-nya. Kenapa? Ya karena kan itu kesukaannya anak-anak kecil juga gitu kan. Nah jadi everyone bisa memiliki NFT-nya Happy Bara ini. Nah jadi
Kalau saya mengingatkan kepada teman-teman semua, coba pertimbangkan ulang ya berapa NFT yang harus Anda miliki. Ya, kalau saya sudah mentokin semua tuh. Beberapa akun saya sudah mentokin untuk beli NFT secara maksimal. Karena saya tahu ada potensi kenaikan harga NFT, ada benefit yang saya bisa dapatkan, dan tentunya kalau ada proyek-proyek baru lagi yang dikerjakan oleh NFTP melalui NFT ini, siapa yang akan dapat benefitnya? Menurut teman-teman, apakah seluruh holder NFT mendapatkan atau hanya NFT holder NFTP yang mendapatkan benefit itu? Jadi harus benar-benar dipikirkan. Kalau saya nggak mau ketinggalan, saya pokoknya harus memiliki sebanyak-banyaknya. Ya, karena saya juga mau menunjukkan bahwa saya adalah holder dan minter yang loyal terhadap NSCP. Nah, mungkin dari saya seperti itu, Mr. Wen. Oke, makasih ya. So, Pak Benny betulnya cakap So, kita semua sudah belajar atau dengan manfaatnya dan lagi apa ni after precious. Okay, semua NFT kita bukan saja beli dengan apa ni NSG, kita beli dengan USDT pun bisa. Tapi jangan tunggu sampai akhir, sampai tamat baru kita nak beli. Sebab kalau kita tunggu sampai apa ni pre-sale sudah habis, you beli dengan harga yang lebih tinggi, betul? Iya, Betul. makasih ya Mr. Benny, thank you. Thank you, thank Okay, you. I remove you punya panelist dulu ya, baru I bisa kasih Oke. Mr. Apa ni Ibu Abdi untuk sharing. Thank you. Okay, so Adik sudah ada di sini kah, Adik? Halo, ya bisa buka you punya mic tak? Halo Mr. Wan. Ya, halo. Halo. Selamat malam Mr. Wan Ya. dan teman-teman semua. Saya Oh, mau ini izin, Dave saya ya. mau coba ingatkan ke Ibu Ade. Ibu Ade dari timnya Bu Renistra kalau misalnya hadir di Zoom, boleh open mic ya Bu Mhm. Ade. Ibu Ade dari Eh, grupnya Bu Ren, ya, kalau hadir di kemungkinan Zoom, minta Ibu tolong Adi open mic. ya tidak pasti gimana caranya untuk buka mic ya. Itu tak apa. So, kalau Pak Dev ada apa-apa nak sharing dengan kita tak? Untuk pasaran, berpengalaman atau menghadapi apa-apa yang happy kalau you jalan di market. Hai Oke, Pak hai Dev. Mr. Wan dan teman-teman semua, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyambungkan sedikit bahwa ada kabar baik yang tadi baru saja disampaikan oleh Mr. Wan, disampaikan juga oleh Pak Benilo tentang NFT Pibara. Dan sekarang kita mendapatkan kabar baik juga bahwa diperpanjang selama 1 minggu. Artinya, buat teman-teman yang kemarin setelah mendapatkan informasi 1 kali, 2 kali, 3 kali dan memutuskan bahwa ini NFT Bara, Happy Bara ini adalah satu kabar baik, benefitnya berlimpah. Bayangkan dengan 400 NSG, Anda mendapatkan benefit yang berlimpah. Jika Anda kemarin-kemarin belum sempat membeli, so ini adalah waktunya. This is the great momentum. Ini momentum yang terbaik buat teman-teman sama-sama mendukung proyek dari NSGP dengan cara kepemilikan NFT Happy Bara. Sekarang benefitnya aja sudah begitu berlimpah. Bayangkan di masa yang akan datang akan jauh lebih berlimpah dari hari-hari ini. Dan yang menarik, hanya dengan 400 NSG Anda bisa mendapatkan satu NFT Happy Bara. Buat teman-teman yang belum, saya hanya mengingatkan, hanya the believer yang mendapatkan kelimpahan, benefit, dan privilege dari platform ini lebih banyak. Jangan lupa, orang-orang yang percaya dulu sama Bitcoin, hari ini orang-orang tersebut adalah orang kaya. Dan hari ini teman-teman yang percaya dengan ide besar NSGP, saya yakin akan banyak benefit berlimpah dan privilege yang luar biasa yang diberikan kepada Anda pemilik NFT Happy Bara hari ini dan di masa yang akan datang akan sangat luar biasa. Terima kasih buat semuanya, teman-teman. Mr. Wan, thank you sudah diberikan waktu untuk sharing. Kebetulan saya lagi on the way juga dan saya menyempatkan diri di pinggir jalan untuk bisa masuk sharing kepada teman-teman yang hadir malam ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye-bye. Makasih Pak Dev, thank you. Okay, so kalau apa ni Adi nggak bisa untuk buka mic itu tak apa. So I promote kepada panelis. So sekarang kita dijemput orang yang leader yang terakhir ya untuk sharing pada malam ini ya. Saya cari Kok Johan. Kok Johan dari nama di live stream sini nama apa ya? Joe ke? Joe. Okay. Karena webinar ini dia haruslah promote ke panelis baru kita bisa buka mic. Okey, Kok Joe ada sini tak? Okey. Bun, how Ya are you? halo. Hmm. Ya, dipersilakan. Halo. Ya, ya. Halo teman-teman semua yang udah pernah ketemu dan yang belum pernah ketemu. Nama saya Johan. Saya asli Sumatera ya, tapi tinggalnya di Bali. Saya mau sharing-sharing dikit malam ini beberapa poin ya. Kenapa saya mau menjadi salah satu penggerak di token kripto ini ya. Karena saya masuk kripto itu kurang lebih 2017. 2017 pertama kali saya kenal tuh dulu nama kriptonya itu Edinar ya, Edinar. Nah, setelah saya bergabung di situ saya merasa Bitcoin ini sesuatu yang sangat unik, sangat unik dan barulah buat saya waktu itu karena saya benar-benar belajar dari nol ya waktu itu ya. Jadi di saat saya mulai mengerti kripto, saya benar-benar jatuh cinta lah sama yang namanya kripto gitu ya. Jadi saya cari tahu apa itu Bitcoin, apa itu kripto, apa itu blockchain, banyak hal lah yang saya cari tahu. Nah, di saat ini saya mulai mengerti, akhirnya saya percaya bahwa bisnis paling logik di dunia network itu adalah kripto. Bukan yang lainnya, bukan produk, bukan investasi, atau apalagi ponzi ya. Jadi dari situ saya percayalah bahwa kripto itu oke. Sebentar ya, saya mungkin pindah sebentar ya. Ini agak berisik soalnya dari tadi. Sebentar ya, sebentar. Okey. Soalnya banyak No orang di sini. Saya problem. lagi sambil habis Ya. makan malam soalnya jadi agak berisik. Udah. Ya. Sorry, sebentar Wan, Baju belum. sekarang ada kat Bali. Sekarang ada Filipin tim semua ada kat Bali kan? Selepas makan malam ya sekarang. Oke ya. Oke. Maybe here better. Better Wan? Ya. Better. Oke. Nice. Better ya. Oke. Jadi kenapa menurut saya bisnis paling logik di dunia network itu kripto? Karena kalau kita ngomong networking ya, networking kita ini kan leader ya, kita ini sebagai marketing lah ya kita ngomong ya. Di saat kita menjadi leader atau marketing atau anggota komunitas gitu ya, kan tujuan kita ini mencari komunitas ya. Nah kalau di dunia investasi ya, kalau kita mencari orang atau mencari uang, semakin banyak kita bawa uang ke perusahaan, perusahaan itu pasti akan beban, ya. Beda dengan dunia kripto. Yang saya maksudnya beban itu seperti ini loh. Misalnya saya kenal satu perusahaan investasi nih. Dia menjanjikan profit lah ya, bulanan, mingguan, harian, atau apapun gitu. Di mana dia yang mengolah duitnya, dia yang mengatur duitnya, tiap hari kita dikasih persenan atau tiap minggu atau setiap bulan gitu ya. Nah, kalau di pikiran saya tidak percaya bahwa ada satu
lembaga keuangan yang bisa memutar uang kita, memberikan kita fixed income. Itu yang menurut saya nggak logik. Jadi kalau kita masuk dunia investasi seperti trading atau apapun gitu ya, di saat saya sebagai leader, saya akan bawa komunitas, saya akan bawa orang lebih banyak gitu kan pasti kan. Karena saya mau mendapatkan komisi pasti karena saya marketing ya. Di saat seperti itu, kalau saya bawa ke perusahaan misalnya cuman 100 juta dijanjikan 5% per hari, ya mungkin dia masih bisa bayar gitu ya. Kalau saya bawa omset 100 miliar, 5% per bulan, itu udah agak berat. Apalagi kalau omset yang kita bawa tuh sudah triliunan. Pasti perusahaan itu tidak akan bisa mengolah dana kita. Dan akhirnya perusahaan itu menjadi gagal bayar atau kolaps lah ya. Nah, beda dengan kripto ya. Kripto semakin banyak orang ikut, semakin banyak orang beli tokennya, semakin orang support tokennya, dia akan menjadi semakin kuat. Salah satu contoh terbaik yang biasa saya selalu ceritakan ke teman-teman itu adalah Bitcoin ya. Sampai sekarang Bitcoin itu tak terkalahkan, terbaik. Satu barang yang nggak ada wujudnya, nilainya sekarang per hari ini hampir 2 miliar ya. Padahal dulu dianggap sampah, dianggap barang scam, semua negara ban Bitcoin ya kan. Wajar karena itu hal baru ya. Hal baru yang bisa mengalahkan banyak aset-aset di dunia yang udah puluhan tahun bahkan ratusan tahun ada gitu loh. Jadi akhirnya orang-orang menganggap oh itu scam, ini apa. Nah buktinya sekarang banyak negara-negara bahkan dana cadangannya itu adalah Bitcoin. Kenapa bisa seperti itu? Poin pentingnya adalah karena komunitas yang percaya kepada barang ini banyak. Nah itu yang kita sedang mencoba di NSG ini ya. Sebenarnya proyek-proyek seperti NSG ini banyak, bukan hanya NSGP aja lah, banyak kok ada proyek-proyek seperti ini. Tapi beberapa hal yang saya nggak bisa dapat di luaran itu adalah di NSGP ini saya dapat kenyamanan. Saya dapat kenyamanan, saya bisa percaya ke developernya. Kenapa? Karena dari hari pertama saya punya tekad untuk menjalankan NSGP ini, developer kita itu selalu ada hadir, bisa dikontak, bisa dipegang, bisa diajak ngobrol, bisa diajak diskusi. Beda dengan developer lain yang biasanya hidden atau nggak mau ditemuin gitu loh. Maunya meetingnya lewat Zoom doang, lewat chatting, lewat Telegram, sangat berbeda lah. Itu hal pertama yang membuat saya kenapa saya mau fight all in di sini ya. Hal kedua adalah dari sistem yang mereka terapkan. Mungkin tadi Bro Benny juga udah sampaikan ya, di NSG ini mereka sudah memperhitungkan segalanya dari awal launching sampai akhir. Mungkin kadang-kadang banyak orang awam yang begitu dengar NSG, wah itu pasti bodong lah, nggak mungkin lah 1 jadi 3 duitnya dari mana. Salah besar, karena konsep yang dipikirkan itu sudah salah gitu loh dari awal ya. Dari awal itu NSG itu hanya menawarkan bahwa kita beli token dari developer, kita reward ya seperti airdrop lah sebenarnya. Konsepnya ini sebenarnya airdrop. Di dunia luar selain NSGP ini banyak developer-developer itu yang bahkan memberikan airdrop itu jutaan dolar, puluhan juta dolar, bahkan ratusan dolar itu percuma ke banyak orang di situ loh. Sedangkan di sini kita bayar airdropnya loh. Cuman airdrop kita ini kita bayar dengan harga murah atau kita sebut resale lah ya. Jadi kita beli satu mesinnya, mesin digitalnya lah kita ngomong ya, mesin bondnya, kita beli bondnya, kita dikasih token 3 kali lipat dari nilai yang kita bayar gitu loh. Jadi satu token anggapan menetaskan 3 token. Jadi di situ yang kebanyakan orang salah persepsi. Padahal aslinya adalah di NSGP ini perusahaan hanya menjanjikan yang saya pastikan adalah kamu beli 1 pasti akan dapat 3 token. Tapi tidak ada bahasa 1 misalnya kita store Rp100.000 pasti kamu akan dapat Rp300.000, tidak ada bahasa seperti itu.
Jadi dari sini akhirnya saya melihat bahwa, oh ini adalah peluang. Peluang kenapa? Kalau saya bisa beli barang ini murah, berarti saya punya peluang untuk mendapatkan keuntungan, ya. Momentum itu saya bisa dapat gitu loh. Momentum itu maksudnya seperti ini, hari ini Bitcoin harganya $120.000 satu biji ya. Kalau dulu 2017 saya punya belief seperti sekarang gitu ya, saya mungkin sudah beli mesin miningnya, nggak apa-apa saya beli mesin miningnya, satu mesin ada yang 30 juta, 50 juta, 100 juta. Tapi di situ kita bisa menghasilkan Bitcoin yang banyak karena waktu itu 2017 itu Bitcoin itu cuma di harga kalau nggak salah sekitar 12-13 jutaan gitu ya 2017 gitu. Teman-teman boleh cek ya. Nah, otak saya berpikir bahwa di sini pun sama nih. Daripada nanti NSGP udah jadi satu proyek besar, saya baru tertarik. Padahal saya dari awal udah tahu nih NSGP. Saya baru tertarik. Akhirnya mungkin harganya udah $1, $2, $5, $10. Bahkan sudah tidak ada lagi mungkin beli satu jadi tiganya. Why not saya mengambil peluang di sini ya. Sama seperti kalau orang-orang dulu itu mungkin beli mesin mining yang banyak, mining banyak Bitcoin, mereka bersabar sekian waktu, akhirnya satu Bitcoin berharga 120.000 saat ini ya. Jadi prinsip saya adalah konsep dia ini menurut saya ini sangat luar biasa ya. Ya dengan konsep kita bisa beli murah, kita bisa dapat token ini 3. Kalau misalnya tokennya naik, ya kita bisa jackpot lah di kripto ya. Nah, dari konsep-konsep inilah akhirnya membuat saya memutuskan untuk, oke kayaknya ini cocok nih buat saya kembangkan gitu ya. Nah, kenapa saya mau kembangkan juga, karena ya memang kerjaan saya itu adalah marketing atau leader lah kita ngomongnya, atau komunitas, anggota komunitas lah, head of the community lah biasa ya. Jadi saya biasa ini punya tim-tim yang memang kita suka beli kripto, suka trading, suka ini, suka berinvestasi lah ya. Cuman selama ini nih kita nggak pernah dapat investasi yang bagus gitu loh. Kita coba trading kripto, di luaran sana beritanya, oh bisa untung 10 kali lipat, 20 kali lipat, 30 kali lipat. Ternyata pas kita mulai trading, dikasih untungnya cuma 2-3 bulan. Habis itu kalah atau likuidasi lah kita ngomongnya, duitnya habis. Oke, pindah lagi ke trading future. Ini modal kecil nih, pakai leverage gede, bisa untung gede. Awalnya bisa untung, tapi nggak bisa konsisten lagi, balik lagi modalnya habis. Jadi akhirnya lama-lama kita berpikir, bagaimana caranya kita mau dapat duit banyak? Oke deh, daripada kita beli token-token di market yang kita nggak kenal developernya, yang kita nggak kenal tim marketingnya, kita nggak kenal tim IT-nya, kenapa kita nggak coba cari project yang memang kita bisa lihat itu semua tim lengkapnya gitu loh, ya. Paling enggak resiko itu menurun nih dari 50-50, untung 50%, rugi 50% menjadi mungkin 70-30, 30% resiko, 70%-nya untung gitu ya. Nah, poin penting di dunia seperti kripto ini, yang penting kita ini bisa melakukan manajemen masing-masing gitu ya. Maksudnya manajemen tuh gini, dulu saya punya banyak pengalaman-pengalaman buruk di mana kalau saya percaya satu proyek, saya taruh duitnya harus banyak. Walaupun duit saya nggak banyak, gimana caranya saya cari investor, menjanjikan mereka macam-macam, saya cemplungin all in di sini gitu loh. Boleh langsung all in lah. Pokoknya full percaya di sini gitu ya. Nah, kalau sekarang saya percayanya full juga nih. Cuman beda cara main gitu loh. Ya, saya tipikal yang pengen kita ini di kripto modal kita secukupnya, tapi jaringan kita yang besar, tim kita yang besar. Karena di konsep seperti NSG ini sebenarnya hanya permainan percepatan waktu aja. Kita nggak ada bonus rekrut, kita nggak ada bonus apapun lah sebenarnya nggak ada di NSG ini. Hanya permainan percepatan. Maksudnya itu seperti ini. Saya seorang investor, si B seorang leader misalnya ya, yang dia bisa nawarin orang. Saya misalnya nggak bisa lah.
Saya beli 1.000 token, saya akan dapat 3.000. Begitupun juga si B. Dia beli 1.000, tetap akan dapat 3.000 juga. Cuman bedanya, kalau dia mereferral lagi ke orang atau memberitahukan ke teman-temannya bahwa ini ada token bagus nih, ada token bagus nih, dan ternyata orang ikut di bawah dia, si B ini akan dikasih waktu. Oke, perusahaan memberikan reward apa? Rewardnya waktu. Oke, kamu boleh dapat barang 3 kali lipatmu ini lebih cepat daripada yang nggak menawarkan ke siapa-siapa. Jadi bagi saya ini satu fair game bisnis gitu loh. Karena kebanyakan bisnis-bisnis di luar sana gitu ya, yang saya biasa ikut pre-sale gitu ya, atau ICO atau macam-macam lah yang sejenis seperti itu ya. Kebanyakan itu kita kalah duluan. Kenapa? Karena nggak fair. Sebelum token itu launching, mereka udah tawarin, developernya ini udah tawarin keluarga sendiri ya, seperti istrinya lah, anaknya lah, saudara-saudaranya. Dari situ tawarin teman-teman dekatnya, dari teman-teman dekatnya tawarin lagi ke mungkin orang kantornya. Setelah mereka udah semua beli, baru mereka ngomong nih, oke ini pre-sale nih. Kita mulai dengan harga segini. Padahal aslinya token itu udah beredar duluan gitu loh. Beda dengan NSG ini. Menurut saya NSG ini lebih fair play. Kenapa? Dari awal, siapa yang percaya duluan, siapa yang membeli duluan, siapa yang berani menyimpan token ini, dialah yang akan mempunyai token ini lebih banyak. Bukan developer loh ya. Tokennya developer itu di sini dikunci. Jadi benar-benar di sini itu adalah pertarungan belief, pertarungan kepercayaan antar orang-orang seperti kita yang membeli. Saya di sini juga membeli di awal. Saya bahkan sudah menyetor uang dengan beberapa tim saya 8 orang lah ya. Itu 3 minggu sebelum aplikasinya launching malahan ya. Jadi kita udah dengar semua penjelasan, aplikasi belum launching, launchingnya waktu itu 18 Februari ya. Kita mungkin store USDT-nya itu kurang lebih sekitar 23 Januari kalau nggak salah ya. Jadi 3 minggu sebelum launching aja kita udah believe gitu loh. Ya kenapa saya bisa believe? Karena kita udah ketemu dengan CEO, kita ketemu dengan CMO, dengan manajemen lah ya. Jadi di dunia seperti ini, saat ini saya dan teman-teman lain yang 8 orang ini, kita memang sudah punya peringkat yang lumayan tinggi. Paling nggak minimal N4 ke atas semua. Kenapa kita bisa sampai selevel ini? Karena satu, kita believe. Ya, kita percaya, kita believe. Yang kedua, kenapa lagi? Karena selain kita hanya believe, kita ngoceh. Ya, kita ngomong ke teman-teman nih, ini ada token bagus nih. Coba lu hold pakai uang dingin ya. Mana tahu ini bisa jadi diamond gitu loh ya. Mungkin setahun kemudian, 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian. Toh, kita sebagai manusia juga kadang-kadang memang sifat kita itu kan nggak bisa diem kalau ada sesuatu yang bagus ya kan. Kayak, oh habis nonton film ini nih, padahal kita nggak nggak dikasih komisi nih sama sama studionya nih. Tapi kita ngoceh nih di Twitter lah, di YouTube lah, di Instagram lah, atau di WhatsApp lah. Waduh film ini bagus, kalian harus nonton, bla 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 bla. Nah, apakah kalau saya lebih pilih saya rekomendasi barang yang bisa ada benefitnya buat saya, walaupun benefit itu cuma waktu gitu ya teman-teman ya. Jadi balik lagi yang saya bilang, di dunia kripto kalau kita mau berhasil atau sukses, kita harus percaya sebelum orang lain percaya. Jangan kita percaya setelah satu kampung atau satu dunia ini percaya gitu loh. Kita udah ketinggalan. Kayak Bitcoin lah. Banyak orang yang percaya Bitcoin ini akan jadi emas setelah mungkin berkisaran tahun 2018, 19, 20, 21 sampai sekarang gitu loh. Padahal Bitcoin itu ada dari 2012 ya kalau nggak salah ya. Dan dulu saking nggak ada orang percaya di barang dibuang-buang. Banyak Bitcoin itu stoknya udah banyak hilang. Jadi karena dibuang atau karena simpen di flash disk karena dia juga pikir nggak ada guna, akhirnya disimpan di tempat yang dia lupa ya kan, atau ada yang lupa frasenya 12 seed frase itu. Jadi banyak hal lah. Jadi saya berharap teman-teman yang bergabung di sini atau mau menjalankan seperti kita bukan hanya sekedar mikirin, oh saya di sini bisa beli 1 jadi 3. Kita bukan hanya mikirin cuannya gitu loh ya. Cuannya ini pasti akan datang di saat kita believe ya. Kalau
Bitcoin kan mereka belief-nya lumayan lama tuh, 12 tahun sampai hari ini lah, atau 13 bahkan 14 tahun sudah. Nah, kita ini kan baru berjalan 5 bulan ya. Tapi ya komunitas kita udah lumayan bertumbuh sekitar 27 ribuan lah ya. Global ya 27 ribu, 28 ribu. Jadi kalau saya pengennya saya punya tim itu yang memang bukan hanya pencari cuannya aja gitu loh, tapi believer-nya. Kenapa? Dengan belief inilah kita punya mimpi NSG ini akan menjadi satu legacy baru ya. Legacy baru itu maksudnya satu legenda baru di mana satu kripto yang dibangun offline tapi bisa jadi gitu loh ya. Sama seperti Bitcoin. Bitcoin itu sebenarnya kripto yang dibangun offline. Beda dengan kebanyakan token yang ada sekarang ini. Kebanyakan token sekarang ini kenapa kalian lihat harganya kadang-kadang nggak karuan gitu ya naik turunnya ya. Karena kebanyakan kripto yang sekarang itu dibangunnya online. Dalam artian mereka hanya menawarkan melalui online viral gitu ya. Tapi kalau NSG ini sesuatu yang berbeda. Kita itu benar-benar membangun offline community. Benar-benar offline orangnya bisa dilihat, yang datang ke kantor bisa dilihat sampai hari ini total yang datang ke head ribuan ya dan bertambah 200 sampai 400 orang setiap bulan yang visit ya gitu ya. Visit ke kantor, ketemu CEO, ketemu CMO, ketemu komunitas-komunitas lain, sharing satu sama lain gitu ya. Jadi ya saya bersyukurlah saya ada di sini, saya bersyukur saya dipertemukan dengan NSGP, saya bersyukur saya dipertemukan dengan Dato David ya, CEO, CMO, tim manajemennya semua, konsultannya, salah satunya Awen. Kenapa? Seumur-umur saya di dunia kripto, saya tidak pernah bekerja sama dengan developer yang segitu transparannya, segitu terbukanya gitu ya. Balik lagi ke yang tadi saya bilang, kebanyakan developer itu cuma berani meeting di Zoom, Telegram, telepon ya. Mereka nggak seperti inilah yang interaksinya bisa kapanpun dicari ada, semua konsultannya ada di semua grup kita. Bener-bener transparan gitu loh ya, mereka sangat membantu. Nah, di sini yang penting adalah buat kita kalau kita mau sama-sama berhasil di NSCP, ya kita sama-sama support, kita sama-sama mendukung. Ya, dengan cara yang benar tentunya ya. Maksudnya dengan cara yang benar itu jangan walaupun sudah yakin 100%, kita menaruh uang itu melebihi kapasitas yang kita tidak mampu kalau sampai terjadi apa-apa. Terjadi apa-apa itu dalam artian bukan hanya yang negatif ya, dalam artian developernya curang atau apapun, tapi banyak hal yang bisa terjadi. Entah itu karena regulator lah, entah itu karena apa, karena kripto itu ya memang abu-abu gitu loh. Di semua dunia sampai sekarang itu ya kripto masih abu-abu. Di Indonesia pun kadang-kadang token yang udah listing di Indodax pun bisa dicabut gitu loh. Jadi jangan sampai kita ini menaruh uang lebih dari yang kita sanggup lah. Saya juga nggak pengen teman-teman komunitas ini eh ikut NSCP tapi tiap hari nggak bisa tidur karena duitnya di dalam. Saya juga nggak pengen teman-teman yang ikut NSCP ini bisa ikut karena hasil jual sawah, jual sapi, apapun yang bisa dijual gitu loh, cuma buat ikut karena FOMO ya. Saya pengennya teman-teman ini bisa ikut di sini itu dengan uang yang mereka sanggup, tapi ngocehnya yang banyak. Ngocehnya, sekarang dia sudah N3, income dia juga mungkin sehari 200-300 dolar. Ya saya nggak tanya detail lah masalah itu ya, penghasilan tokennya itu ya. Tapi di sini saya mau memberitahukan teman-teman bahwa untuk sukses di NSGP, bukan berarti uang gede yang harus ditaruh di sini. Percuma kita taruh uang gede kalau hati kita nggak tenang tiap hari gitu loh. Lebih bagus taruh uang yang kita sanggup, tapi kita ngocehnya banyak. Karena yang diperlukan oleh developer adalah orang ya. Orang inilah yang bisa menguatkan NSGP menjadi seperti sekarang. NSGP saat ini punya beberapa ekosistem ya. Kalian teman-teman udah tahu kan. Ada KP, ada The Box, ada Nextstop. Ya itu karena kita punya masa gitu loh ya. Dengan adanya masa ini, baru ekosistem-ekosistem itu bisa datang seperti sekarang. Makanya tadi Benny sempat menyebut bahwa kita sebagai anggota NSGP yang sudah diberikan privilege mendapatkan token NSG
unlimited. Unlimited itu kenapa saya bilang bisa ngomong unlimited? Karena ini kan kita kalau terus force kan kita dapat terus nih. Belilah NFT untuk mensupport perusahaan. Kenapa? Dari hasil support itu, selain benefit yang akan kita dapat, tapi kita juga akan menegaskan ke ke ekosistem-ekosistem lain bahwa NSG ini memang komunitasnya besar. Jadi banyak ekosistem-ekosistem lain yang mau datang ke NSGP untuk bekerja sama. Nah, kalau ekosistem itu pada berdatangan, begitu kita lihat slide PDF-nya NSGP, oh ada brand ini, ada ekosistem ini, ada brand ini, brand ini, brand ini. Kita sebagai orang yang mereferensi, itu akan jauh lebih mudah. Di saat kita mereferensi jauh lebih mudah, berarti percepatan token kita akan jauh lebih cepat. Di saat percepatan token kita jauh lebih cepat, tandanya kita dapat barang mulai ini jauh lebih cepat. Kita bisa cuan lebih cepat. Kan logiknya seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi saya setiap kali jalan token ini, saya nggak terlalu memikirkan, oh saya harus cari duit sebanyak mungkin untuk saya tembak di sini, biar bisa cuan, terus hit and run gitu ya. Enggak. Di kripto itu kita harus berpikir long term. Ya, kenapa? Kripto itu kunci untuk berhasilnya salah satunya adalah waktu. Ya, Bitcoin bisa seperti ini karena dia waktu. Jadi Bitcoin nggak mungkin nih satu token jalan 5 bulan, jalan 6 bulan, jalan setahun, wah langsung berhasil. Nggak ada token yang seperti itu. Semua token itu perlu waktu. Perlu waktu apa? Untuk mengembangkan komunitasnya, untuk mengembangkan believernya, untuk mengembangkan ekosistemnya. Ya, jadi saya berharap teman-teman, saya sama teman-teman itu sudah menunjukkan bahwa saya all out di sini. Saya punya tim juga all out di sini. Kita benar-benar berharap bahwa kita bisa sama-sama mendorong NSGP ini menjadi satu produk kebanggaan di dunia ya. Kita bikin satu legacy, kita bisa bangun community offline terbesar. eh, yang pasti keberhasilan NSGP ini bukan hanya karena developernya saja, ya, tapi poin pentingnya satu kripto itu bisa berhasil itu karena komunitasnya, karena kekompakan komunitasnya, karena kekuatan komunitasnya, karena nyawanya kripto ya community. Jadi saya berharap teman-teman eh, jangan menduplikasi hal yang salah tentang NSGP karena itu akan sangat mengganggu pengembangan NSGP ini ke depannya gitu loh ya. Jangan bilang, oh NSG ini enak ya, kita taruh uang 1.000 pasti jadi 3.000. Kita taruh uang 10.000 jadi 30.000. Itu hal yang salah. Yang benar di sini adalah kita beli token 1.000 berupa bond. Begitu bond ini kita forge, kita bisa dapat 3.000 token NSG-nya. Kalau bond ini kita tidak forge, kita nggak bisa dapat juga token NSG-nya gitu loh ya. Jadi pesan dari saya teman-teman, di kripto itu kalau kita mau berhasil ya, itu butuh yang namanya keberuntungan dan momentum ya. Jangan sampai momentum ini kita ketinggalan. Di saat kita ketinggalan, suatu hari kita akan menyesali. Banyak teman-teman saya yang dari awal tuh tahu saya fight di NSGP ya. Awalnya mereka meremehkan ya. Mereka nggak melihat kiri kanan atau apa segala macam. Ternyata setelah berjalan 2 bulan, teman-teman yang dari awal yang harus bisa jadi orang awal, sekarang itu nggak tahu bergabung udah dengan siapa lah gitu ya. Yang saya ajak awalnya jual mahal, sekarang ini akhirnya bergabung udah nggak tahu di bulan ketiga, bulan keempat gitu ya. Karena kalau saya tipikalnya, saya percaya di kripto itu kalau kita sudah menganalisa dengan benar, kripto itu leverage-nya sangat tinggi gitu loh ya. Betul, ada resikonya. Bisnis menurut saya ada risikonya. Tapi kalau ada bisnis yang bisa saya misalnya meresikokan 15 juta, tapi potensinya ratusan miliar, puluhan miliar, atau miliar saja, saya akan tempuh resiko itu. Ya, sama aja soalnya menurut saya. Saya taruh duit di trading 15 juta, buat dapat ratusan miliar itu sulit lah. Ya, mungkin 0,001% peluangnya gitu loh.
ya. Tapi kalau hilang ya 15 juta saya hilang juga gitu. Kenapa saya nggak percayakan ke developer yang sama-sama mau token ini jadi, ya. Karena prinsipnya developer dari awal mereka bikin token, mereka mau token ini jadi. Cuman kebanyakan developer kenapa token ini nggak jadi? Karena mereka serakah, sudah pasti. Ya, serakah itu dalam artian, oh begitu listing harganya tinggi, mereka nggak tahan lihat uangnya dirapul sama mereka. Ya, kebanyakan developer itu yang melakukan seperti itu ya developer-developer yang kita nggak bisa ketemuin, yang cuman berani lewat Twitter, lewat Telegram, ya kebanyakan seperti itu gitu loh. Nah, di sini paling nggak saya tidak ada ketakutan di sana karena menurut saya setiap bulan itu hampir ya 2-3 minggu sekali saya ada ketemu CEO-nya, saya ada ketemu developernya, ada ketemu timnya. Kalau telepon mungkin hampir 2-3 hari sekali ada komunikasi dengan developernya. Bukan saya aja ya, tim-tim saya juga bisa berkomunikasi dengan developer gitu ya. Nah, dalam artian kita benar-benar bisa bertukar pikiran gitu loh. Bahwa oh ini begini, ini begini, ini begini. Karena bagi saya di dunia kripto seperti ini tidak ada yang namanya fix. Ya, tidak ada yang namanya pasti. Semua itu dynamic ya. Semua itu bisa berubah sesuai kondisi gitu loh ya. Nah, paling enggak kendaraan yang NSCP ini menurut saya sudah yang terbaik yang selama ini saya pernah ketemukan lah ya. Ya, walaupun nggak sempurna karena bagi saya nggak ada yang sempurna semua proyek ya. Tapi bagi saya NSCP ini sudah yang terbaik, the best of the best saat ini yang saya ketemukan dari segala sistemnya. Toh NSGP juga sudah diaudit oleh Certik. Padahal NSGP ini belum listing loh ya. Biasanya token yang sudah diaudit oleh Certik itu yang sudah listing. Coba bayangkan token pre-sale yang masih pre-sale bisa diaudit oleh Certik dan keluar hasilnya approve. Itu sangat luar biasa. Jadi banyaklah nilai-nilai plus dari saya, teman-teman, dari pandangan saya, ya. Saya di sini hanya sebagai community leader di mana saya pengen bisa punya satu legacy juga seperti orang-orang Bitcoin yang membesarkan Bitcoin, orang-orang Ethereum yang membesarkan Ethereum. Saya pengen juga gitu loh, bisa menjadi seorang yang dikenal membesarkan NSCP suatu hari kalau memang NSCP ini jadi token top 100 lah, kita nggak usah mulu-mulu ya, top 100 coin market cap. Dulu saya pernah 2019 saya pernah membesarkan satu token, memang nggak top 100 tapi paling nggak top 500 lah ya. Jadi saya melihat di sini kayaknya feeling-feeling saya ini kok kayaknya malah bisa jauh lebih besar dari itu gitu ya. Jadi terima kasih teman-teman, malam ini saya dikasih kesempatan. Maaf juga tadi sempat ribut, dikasih kesempatan sebagai pembicara di Suara Komunitas. Saya tetap berharap teman-teman selalu dior ya, do your own research. Jangan hanya dengar kata leadernya, jangan hanya dengar kata orang, tapi di saat kita direkomendasi sesuatu, kita harus meriset sendiri. Saya cocok nggak nih dengan bisnis ini? Saya mau nggak nih jalanin bisnis ini gitu loh. Ya, karena semua keputusan yang kita ambil hari ini, itulah yang akan menjadi masa depannya kita. Thank you, Wan. That's from me for today. Thank you semua. Salam cuan. Recording stopped. NCP cuan cuan cuan. Terima kasih ya Ko Johan ya. So hari ini memang sharing betul ya. Okay. So hari ini kita punya suara komunitas. Okay. Bukan sahaja dari sharing dari leader-leader ya. Hari ini saya nak share kita punya berita yang terbaru. Okay. So semua orang kan tahu kita bergabung dengan apa ni KP. So dari sini semua orang nampak kan KP. Okay. Tapi apa KP ini? Kan kita semua tahu KP ini dari Indonesia. Okay. So dari Indonesia apa yang dia buat? Okay. Dia salah satu payment gateway, payment platform. Okay. So kalau lain kali kalau kita dapat NSK ini bisa ditukar kepada bentuk rupiah. Kalau kita melalui KP ini. Okay. So pada hari ini kita sudah launching. Okay. Tanggal 15 kita sudah launching KP yang beta version dulu dari rupiah ke rupiah.
Okay, so sekarang kalau you pakai telefon nombor dari Indonesia, you sudah bisa download dengan kita punya apps ya. So yang ini apps sudah bisa diregister pada nombor Indonesia. Okay, nanti kita setakat ini. Okay, so kita harap ada banyak lagi teman-teman yang kunjungi kantor kita. Sekarang sudah lebih 3,500 orang sudah sampai ke kantor kita. So tapi ada banyak teman-teman lagi di live stream ini belum lagi jumpa kantor kita. Gimana look like macam mana kita punya kantor. So hari ini saya akan tunjuk ya. Okey, tunjuk. Sebentar saya stopkan I punya virtual background. Okey, sekarang Syah balik trip. Okey, so sekarang I nak tunjuk kantor kita. Inilah kantor kita di TRX. So ini semua banyak cantik ya. So inilah kita punya meeting room. Selalunya ada meeting, kita buat meeting sini. Okey, lagipun kita punya kantor, okey, di sini bisa minum teh sini. Okey, lepas itu you nampak semua bangku-bangku sini dengan sini. Ya ini 200 inci punya presentation screen. Selalunya Pak Dev ada buat presentasi di sini. Okey, kalau teman-teman kunjungi kantor kita. Okey, so sini kita punya bilik kamar CEO, kamar CEO, kamar CMO dengan kamar CSO. Okey. So selalunya kita akan buat presentasi sini. Ya, teman-teman kalau belum lagi kunjungi kantor kita, bisa kunjungi semasa. Okey, so hari ini sampai sini kita punya info update dengan kita punya apa ni, kita punya suara komunitas. Tapi ingat-ingat teman-teman, kalau setiap hari Rabu kita akan mengadakan suara komunitas. Kita ingin nak dengar suara dari komunitas. Jadi, kalau you ada teman-teman yang nak sharing, walaupun dia orang baru atau leader, okey, ada apa-apa happiness nak sharing kepada kita, okey, so welcome to daftar you punya nama, kasih I atau leader-leader masing-masing. Okey, so semua orang bisa daftar. Tak kisah you orang baru kah atau sudah lama dah jadi leader, semua bisa untuk buat sharing ya. Sebab sharing adalah caring. Okey, so sampai setakat ini terima kasih. Setiap hari Rabu kita akan mengadakan suara komunitas. Jangan lupa, jangan ketinggalan. Kita jumpa lagi the next hari Rabu. Terima kasih.